Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Pak Imam ataupun rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Evan Josie Arvan dari FGA Big Data Using Python kelas B. Dan pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kelima saya, yaitu yang pertama mengenai image classification. Nah, di tugas image classification ini saya menggunakan Google Colabs. Yang pertama-tama sudah saya load di drive saya dan saya taruh di directory lokal saya, yaitu Colab Notebooks. Nah, di sini yang saya gunakan itu ada library TensorFlow dan juga Keras untuk image classification yang sudah saya load di sini. Kemudian di sini ada sebuah function yang dibuat secara custom untuk memisahkan data yang ada pada dataset. Kemudian di sini digunakan tf.keras.datasets.cifar100.load data. Jadi di sini data yang digunakan adalah dataset bernama cifar100 yang isinya adalah berupa gambar ikan, fish, apple, dan juga satu lagi baby. Nah, jadi dari dataset yang sudah ada dari Keras ini jadi dataset dari Keras, ini saya load, dan saya ambil ketiga class names, yaitu apple, fish, dan juga baby, yang akan digunakan untuk training dan juga testing. Jadi di sini model yang sudah di-load dari dataset tadi akan dibuat menjadi model 2D dan kemudian dikonversikan. Kemudian dari data tersebut itu di-load dan di-feed ke dalam model untuk training. Nah, jadi di sini digunakan epoch sebanyak 20 dan juga batch size-nya itu 256. Dan untuk setiap callback dari proses epoch ini nanti akan dibuat sebuah model checkpoint itu dengan nama seperti ini yang nanti akan disimpan ke dalam sebuah subdirectory bernama models dan akan disimpan dalam sebuah file H5, format H5 dengan nama model underscore nilai akurasi. Nah, jadi dari proses epoch itu didapatkan 7, dan dari nilai epoch tadi didapatkan nilai value accuracy paling tinggi adalah sebesar 0,570. Nah, jadi semua data training ini akan disimpan ke dalam folder model.model underscore nama akurasi. Jadi dapat dilihat di sini di directory Colab Notebooks. Di sini ada file image classification saya, dan di sini ada folder model yang isinya dapat terlihat semua hasil training yang disimpan dalam format file H5. Nah, kemudian kita akan menggunakan file model tadi yang sudah disimpan untuk digunakan sebagai model untuk testing. Nah, jadi sebelum itu ini kita bisa melihat akurasi dari hasil yang sudah ditrainingkan. Jadi dapat dilihat perbedaan antara training dan juga validasi masih terdapat perbedaan keakuratan yang cukup jauh. Namun untuk contoh tugas ini masih tidak apa-apa. Jadi di sini kita akan memanggil model dengan nilai akurasi paling tinggi. Yaitu di sini kita mau menggunakan model underscore 0,570 yang memiliki akurasi tertinggi untuk prediksi atau testing. Jadi setelah kita panggil modelnya, nah kita bisa show random examples untuk X-test dan juga Y-test dan juga untuk prediksi yang kita ingin tampilkan. Nah, ini dapat dilihat untuk modelnya sudah berhasil bisa memprediksi bahwa gambar ini adalah bayi, apel, dan juga ada ikan di sini. Namun sayangnya untuk ikan di sini, untuk fish, data training dan testing ini masih gagal untuk mendeteksi bahwa ikan ini seharusnya bernama fish. Namun kita sudah berhasil menyimpan data hasil training dan memanggilnya kembali untuk melakukan testing. Kemudian untuk tugas selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu membuat hal serupa, yaitu membuat data training yang kemudian disimpan, yang kemudian akan dipanggil kembali untuk melakukan testing.
Namun kali ini kita akan melakukannya di file app.py, dalam file data training, dalam data frame Flask yang sudah ditampilkan dalam Cloud Python Anywhere. Jadi dapat dilihat bahwa hal ini saya praktekkan pada data saya, halaman web app saya yang menggunakan non-PySpark atau menggunakan library scikit-learn. Nah, di sini caranya itu saya menggunakan library joblib. Dan library joblib ini tersedia dari scikit-learn. Jadi hanya bisa digunakan untuk pengolahan data non-PySpark atau menggunakan scikit-learn. Nah, joblib ini digunakan pada bagian ini, yaitu bagian setelah training data. Jadi setelah dilakukan regresor menggunakan linear regression, jadi data saya ini merupakan data regresi linear. Setelah melakukan fit data untuk extrain dan juga yetrain, nah data yang sudah di fit tadi, extrain dan yetrain, itu akan disimpan ke dalam sebuah file bernama modelreg1 nonspark.joblib.pkl. Nah, ini dapat dilihat direktorinya sebagai berikut. Nah, kemudian kita gunakan perintah nah, kemudian kita gunakan perintah joblib.dump, yaitu untuk mengekstrak variabel ini dan memuatnya ke dalam sebuah format joblib.pkl. Nah, di sini kita dump. Nah, kemudian hasil data yang sudah kita dump tadi dapat kita lihat di bagian file, my site, kemudian model. Nah, dapat dilihat sini sudah ada model reg1 non-spark.joblib.pkl. Nah, data yang sudah kita simpan ini sama seperti tugas image classification sebelumnya itu akan digunakan untuk melakukan prediksi atau mengolah data testing. Nah, jadi jika kita kembali setelah di-dump atau setelah diekstrak data joblib.pkl itu akan kita panggil lagi dengan direktori yang sama dan nama file yang sama, itu untuk reg.simul.nonspark.load. Jadi kita ingin mengeload data yang sudah kita ekstrak tadi, dan kita akan gunakan lagi data ini untuk melakukan prediksi. Nah, di sini ypred itu prediksi untuk menggunakan data test, dan ypred2 itu prediksi untuk menggunakan data train. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan pada halaman HTML, yaitu untuk memprediksi menggunakan hasil data dari data testing. Nah, jadi jika kita ingin melihat apakah data ini sudah berhasil ditampilkan atau tidak, jadi apakah render template ini sudah berhasil mengambil data ypred yang kita ambil dari reg.simul.nonspark.load ini, kita dapat mengakses halaman web app kita. Sebelumnya saya sudah membuat akun, jadi saya bisa langsung login. Nah, jadi kalau sudah berhasil login, kita bisa mengakses halaman tadi menggunakan URL ini. Kita copy paste. Nah, jadi sudah bisa dilihat di sini bahwa tidak ada error dan sudah bisa tampil datanya menggunakan variabel yang sudah kita set seperti tadi, yaitu kita menampilkan ypred dengan mape yang kita ambil dari reg.simul.nonspark.load.predict, yaitu yang kita ambil dari data joblib.load, yaitu dari model reg1.nonspark.joblib.pkl. Seperti itu. Nah, kemudian jika dilihat pada halaman ini memiliki URL yang agak berbeda, yaitu saya memiliki sebuah tambahan, yaitu di sini tanda tanya A sama dengan 0,3. Nah, di sini itu saya gunakan untuk mengimplementasikan RESTful API. Yaitu jadi di sini fungsinya saya menggunakan variabel A ini untuk mengatur jumlah
data testing atau training yang saya ingin gunakan. Jadi di sini saya menggunakan fungsi get dari RESTful API untuk mengambil nilai A ini pada variabel test size. Jadi test size sama dengan di sini saya konversi nilai string 0,3 ini menjadi float. Request.args.get variabel A. Jadi di sini variabel A-nya ingin saya ambil, di mana nilai dari variabel A ini adalah sama dengan 0,3. Nah, nilai 0,3 tadi saya masukkan ke dalam variabel test size, yang saya masukkan ke dalam variabel test underscore size pada model xtrain, xtest, ytrain, ytest pada sklearn model selection-nya. Jadi di sini untuk mengubah jadi di sini untuk mengubah nilai train test spread-nya. Seperti itu. Jadi dapat dilihat sebelumnya datanya seperti ini. Terdapat 19 data untuk testing yang digunakan. Jadi semisalnya saya ganti menjadi 0,4 jika kita load. Nah, ini udah dapat dilihat bahwa datanya berubah. Nah, ini disebabkan karena jumlah data training dan testing yang digunakan itu sudah berbeda. Dan juga kalau dilihat tadi ada 19 data testing, karena kali ini saya menggunakan 0,4 atau 40% data testing dari keseluruhan, maka bertambah data testingnya jadi ada 25 data testing. Seperti itu. Jadi dapat dilihat bahwa untuk RESTful API-nya sudah berhasil digunakan untuk mengubah nilai testing dari data, dan juga job lib-nya sudah berhasil digunakan untuk menampilkan kembali hasil testing dari training yang sudah digunakan. Kemudian selain itu saya juga melakukan migrasi halaman web untuk pengolahan data menggunakan PySpark. Jadi di sini dapat saya panggil fp31 Spark. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa sudah tampil untuk halaman fp31 Spark. Jadi di sini pengolahan datanya untuk dataset yang sama, namun saya menggunakan library PySpark di sini untuk data testing sebanyak 15 data, dan juga di sini saya ada menggunakan dataset real, yaitu untuk harga rumah, yaitu pada fp32 Spark yang juga menggunakan library PySpark. Nah, di sini ada banyak data yang berhasil ditampilkan, yaitu ada 2.967 pengolahan data testing yang berhasil ditampilkan nilai MAPE-nya pada halaman Python Anywhere ini. Namun sebelumnya untuk dapat menampilkan halaman yang menggunakan library PySpark ini, tentunya perlu konfigurasi terlebih dahulu. Selain menggunakan import library, kemudian import PySpark, dan juga metode pemanggilan model regression yang berbeda dengan scikit-learn, yaitu menggunakan pemanggilan regression dengan metode pada PySpark. Tentunya sebelumnya juga diperlukan adanya master PySpark yang diinstal dan juga ditempatkan pada Python Anywhere. Yaitu di sini saya menggunakan Spark versi 3.1.2 bin Hadoop 3.2. Nah, setelah mengupload file master Spark-nya ke dalam Python Anywhere, saya juga menggunakan Bash Console seperti yang sudah saya buka di sini untuk menginstall FindSpark seperti itu, dan juga ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk menjalankan PySpark. Sehingga sekarang jika saya menjalankan PySpark, itu dapat muncul seperti berikut. Nah, jadi dapat dilihat bahwa Spark ini sudah berjalan, dan library Spark ini yang memampukan sebuah data frame Flask
pada sebuah environment web app untuk mengolah data dengan library PySpark. Seperti itu. Sekian dari presentasi tugas kelima saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.